Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Cornelia Etenia, NRP 21031871010 dari Program Studi D3 PJJ Teknik Informatika 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang performance management atau manajemen kinerja dari bab 13. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang penggunaan Enterprise Manager ke monitor performance, ke kinerja monitor. Yang kedua, menyesuaikan SQL dengan menggunakan SQL Tuning Advisor. Yang ketiga, menyesuaikan SQL dengan menggunakan SQL Access Advisor. Yang keempat, menggunakan Automatic Share Memory Management atau ASSM. Yang kelima, menggunakan Memory Advisor untuk membuffer memori, size-nya memori. Yang keenam, melihat performance relate dari dynamic fields. Yang ketujuh, troubleshoot yang termasuk invalid dan yang tidak dapat objek yang tidak dapat digunakan. Yang pertama, performance monitoring. Performance monitoring di sini ada DBA, dan DBA itu meliputi memory allocation issue, resource contention, network bottlenecks, aplikasi kode problem, input output device contention. Semua itu terkumpul pada DBA. Performance manajemen kinerja ini manajemen monitoring ini untuk mengadminister Oracle Database Tenji dan mengkeep agar tetap berjalan secara lancar. DBA atau Database Administrator ini harus regularly monitor yang performance untuk melokasikan bottleneck dan mengkorek area dari masalah tersebut. Di sini ada ratusan dari performance pengukuran performance DBA yang dapat dilihat di covering semuanya dari network performance dan disk I/O speed untuk time spent working pada aplikasi individual operation. Performance monitoring. Selanjutnya ini terdapat pada halaman tab pada Enterprise Manager di portal untuk powerful set pada performance monitoring dan tuning tools. Di sini performance dan screen pertama pada halaman ini ringkasan dari proses dan session activity-nya.
ketika kita drill down particular, kita menunggu kategorinya dulu, kita dapat melihat detail dan spesifikasi selama 5 menit lamanya, dan juga melihat top working SQL dan top working session dengan particular sambil menunggu sambil menunggu waktunya. Instance disk I/O dan instance throughput juga dapat reflected pada pada halaman tab performance halaman utamanya. Performance monitoring pada top session. Ini merupakan top session. Jika kita mengklik satu dari nama kategori I/O, kita dapat melihat halaman top consumer yang dimana list dari top service module, action, client, dan session termasuk critical statistik merupakan logika dan fisik yang dapat ditulis dan dibaca, dihitung, berskon, dan penghitungan secara pendek. Jika kita mengklik I/O dari nama kategorinya tersebut, statistik associated-nya dapat terlihat di listnya nilainya tersebut. Pada multi-tier system, di mana terdapat aplikasi server yang menghitung dari database yang menggabungkan database koneksi, view sesi tidak boleh menyediakan informasi jika kita membutuhkan performance analysis. Yang kedua ada SQL Tuning Advisor Overview. SQL Tuning Advisor itu terdiri dari Automatic Tuning Optimizer dan Comprehensive SQL Tuning. Automatic Tuning Optimizer ini ada Statistic Check Optimization Mode statistik, mode optimization statistik, mencek statistiknya, mode plan tuning, mode analisis akses, dan mode SQL analysis. Pada comprehensive SQL tuning terdapat terdetek statistik yang hilang atau yang basi. Yang kedua, menyesuaikan SQL profile-nya. Yang ketiga, memasukkan indeks yang hilang dan dijalankan advisor access-nya. Yang keempat, menstruktur ulang SQL. Statistic analysis ini merupakan automatic tuning optimizer check yang tiap query objeknya untuk kehilangan atau statistik hilang atau statistik yang sudah basi, yang sudah lama, dan membuat rekomendasi untuk bergabung
untuk bergabung menjadi statistik yang relevan. Yang kedua ada SQL profiling. Automatic Tuning Optimizer memverifikasi estimate dan mengkolek informasi untuk remove estimasi yang error. Yang ketiga ada access path analysis, merupakan automatic tuning optimizer yang mengeksplor apakah indeks baru tersebut dapat digunakan untuk mengsignifikan akses improve untuk tiap tabel pada query dan kapan untuk membuat rekomendasi untuk membuat beberapa indeks. Yang keempat ada SQL Structure Analysis. Automatic Tuning Optimizer mencoba untuk mengidentifikasi SQL statement yang digunakan pada plans yang buruk dan membuat suggestion atau saran yang relevan untuk strukturnya kembali. SQL Tuning Advisor pilihan opsi SQL Tuning Advisor dan rekomendasinya. Setelah SQL Tuning Advisor tersebut launch, Enterprise Manager otomatis membuat tuning task provider yang user tersebut mempunyai appropriate advisor privilege yang digunakan. Menggunakan SQL Tuning Advisor. Yang pertama, menggunakan SQL Tuning Advisor untuk menganalisa SQL statement dan memperoleh rekomendasi performance. Yang kedua, ada search untuk SQL Tuning Advisor untuk menganalisa. Pertama ada top SQL, menganalisa top SQL statement secara aktif saat ini. Yang kedua SQL Tuning Set, menganalisa set dari SQL statement. Yang ketiga snapshot, menganalisa snapshot. Yang keempat baseline, menganalisa baseline. Kita dapat menggunakan SQL Tuning Advisor untuk menganalisa SQL statement dan memperoleh rekomendasi performance. Tipikalnya kita berjalan pada advisor ini sebagai ADDM performance untuk finding action. Menggunakan SQL Tuning Advisor, contoh dari kita mengambil contoh di sini. Kita dapat kita dapat info SQL Tuning Advisor dengan mengikuti step ini. Yang pertama kita klik Advisor Central pada related links, pada wilayah related links, pada halaman database home. Kemudian kita klik SQL Tuning Advisor. Advisornya dapat berjalan ketika kita mengikuti yang pertama top activity yang
kedua period SQL, kemudian yang ketiga SQL turning set, yang keempat snapshot, yang kelima preserve snapshot set. Selanjutnya kita pilih top SQL. Kita pilih 5 menit intervalnya untuk menganalisa dan tracking dan set box over pada periode target waktunya. Yang keempat, kita klik Run SQL Tuning Advisor. SQL Tuning Advisor, SQL Statistik. SQL Statistik ini juga dapat melihatkan kita pada statistik untuk kursor dan merepresent pada SQL statement. Kita dapat melihat statistik pada tiap dua kursor dan dapat melihat tiap dari mereka karena hard paste dari statement tersebut. SQL Tuning Advisor mengidentifikasi duplikat dari SQL. Duplikasi SQL ini dapat mengidentifikasi dengan mengklik duplikat SQL pada halaman performance tab halaman performance. SQL ini dapat diduplikat kecuali dengan menggunakan format atau literal yang berbeda. Ini dapat membantu ketika SQL aplikasi kita dapat consolidate Yang ketiga ada menggunakan SQL Access Advisor. Dengan menggunakan SQL Access Advisor dan untuk menyesuaikan skema kita dan improve query performance kita. Advisor ini yang mengidentifikasi SQL workload which is a representative set dari SQL statement yang diakses pada skema. Kita dapat memilih workload kita dari source yang berbeda, termasuk current dan recent SQL activity, SQL repository, atau pengguna define workload. Kita juga dapat invoke SQL Access Advisor dengan mengikuti langkah berikut. Yang pertama, kita klik Advisor Central pada related link region pada database homepage. Yang kedua, kita klik SQL Access pada wizard awal. SQL Access Advisor pada halaman workload source. Yang ketiga, spesifikasi workload source kita, dan klik next. Kemudian ke halaman SQL Access Advisor recommendation option. Yang keempat, spesifikasi apakah
kita ingin mengadvisor untuk merekomend indeksnya, materialis views atau keduanya. Yang kelima, specific limited atau comprehensive mode. Yang keempat ada managing memory component. Di sini ada pertama shared memory management otomatis, terdiri dari recommended simplify management yang direkomendasikan, mengaktifkan ketika kita spesifik total SGE memorinya meskipun parameter initialization-nya meskipun satu parameter inisialisasi. Yang ketiga, mengaktifkan Oracle Server untuk memanage amount dari memori allocated ke share pool, Java pool, buffer cache, stream pool, dan large pool. Kedua, secara manual setting membagikan memori manajemen memori. Yang pertama, size, ukuran komponen meskipun multiple individual initialization parameter. Yang kedua, menggunakan memory advisor untuk membuat rekomendasi. Enabling Automatic Shared Memory Management atau ASMM. Jika kita tidak dapat mengaktifkan feature ini ketika kita mengkonfigurasikan database kita dapat kita dapat mengikuti step berikut. Yang pertama, kita klik memory parameter pada database configuration dalam halaman administrasi. Yang kedua, kita klik enable automatic pada halaman enable automatic shared memory management. Yang ketiga, kita specify total dari ukuran SGE-nya. Kemudian oke. Dari situ kita dapat mengincrease total ukuran SGE-nya dalam waktu-waktu kemarin oleh increasing nilai dari SGE underscore target parameter. Tapi kita tidak bisa mengset itu lebih tinggi daripada nilai spesifikasinya oleh SGE underscore max underscore size parameternya. Men-setting shared memory management secara manual. Jika kita tidak bisa menggunakan automatic shared memory management, kita harus provide values untuk tiap komponen dari SGE pada instalasi atau database creation. Yang pertama, kita akses memory parameter pada halaman memory parameter dengan klik memory parameter pada wilayah database configuration halaman administration. Yang kedua, kita invoke terserah memory advisor dengan mengklik advice. Yang ketiga, klik help untuk melihat help secara online untuk additional information.
tentang bagaimana memori advisor tersebut bekerja. Penggunaan memori advisor. Memori advisor menolong kita untuk menyesuaikan ukuran dari memori struktur kita. Kita dapat hanya mengadvisor ketika memori otomatis tuning itu tidak dapat tersambung. Di sini ada memory structure-nya, yaitu 1 SGE, shared pool pada SGE, buffer cache pada SGE, dan PGA atau program global area. Kita dapat invoke dari memory advisor dengan mengikuti step berikut. Yang pertama, kita klik advisor central pada related links, pada wilayah related links pada halaman database. Kedua, kita klik memory advisor pada halaman advisor central, memory parameter page appear. Yang ketiga, kita klik advice. Selanjutnya, kita share pool value atau buffer cache value untuk invoke respective advisor. Yang keempat, kita klik PGA untuk mengakses PGA property page. Kita klik advice untuk menginvoke PGA. Selanjutnya, dynamic performance statistic. Untuk efektif mendiagnosa secara efektif performance problem, statistik harus available, harus tersedia. Oracle umumnya memiliki tipe dari statistik yang berbeda, yang levelnya berbeda. Dari rinciannya, troubleshooting dan tuning views. Dari list slide ini beberapa viewsnya yang kita boleh akses itu determine karena masalah performance atau analisis status pada database kita. Dan yang terakhir ada invalid dan unusable object. Efeknya dari performance tersebut adalah yang pertama, PLSQL kode object recompiled. Yang kedua, indeks itu akan dibangun kembali. Jadi pada bab 13 ini kita dapat menyimpulkan yang pertama, menggunakan Enterprise Manager untuk monitor performance, menyesuaikan SQL dengan menggunakan SQL tuning advisor, menyesuaikan dengan menggunakan SQL pada SQL Access Advisor, menggunakan Automatic Shared Memory Management, menggunakan Memory Advisor untuk buffer memori, ukuran memorinya, dan melihat performance related dynamic fields, dan kemudian troubleshoot invalid dan tidak dapat digunakan kembali dan tidak dapat digunakan objeknya. Terima kasih.
Terima kasih. Itu tadi yang bisa saya sampaikan pada bab 13 ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.